Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi dalam psikologi pelayanan pariwisata. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang General Identification of Customer atau identifikasi umum konsumen. Kita mempelajari topik ini dengan beberapa tujuan. Yang pertama adalah kita diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis konsumen berdasarkan klasifikasinya. Kemudian dari sana nanti juga kita diharapkan mampu untuk mengetahui alasan-alasan dari perilaku konsumen. Dan yang terpenting, karena mata kuliah kita memiliki kepentingan untuk kompetensi atau praktek, kita diharapkan mampu merumuskan bentuk layanan apa yang pantas untuk diberikan kepada konsumen kita. Dan yang satu ini tentunya sangat terkait dengan materi-materi kita sebelumnya. Baik, alasan penting untuk mempelajari materi ini adalah karena kita sadar bahwa pariwisata adalah satu industri di mana pelayanan sangat menentukan keberhasilan produk atau jasa dalam bisnis ini. Sedangkan kita ketika bicara bisnis pariwisata, ini berarti keterikatan kita pada pelayanan, baik itu dari performance employee, termasuk yang kita pelajari tentang expression of emotion, ini akan sangat juga menentukan. Jadi kebutuhan kita untuk memahami konsumen adalah bagaimana kita bisa nantinya mementingkan konsumen sebagai unique consumer, don't take for granted, tidak bisa disamaratakan antara satu konsumen dengan konsumen, walaupun kita mengetahui nanti ada klasifikasi khusus terkait konsumen. Pada akhirnya ini akan menentukan bisnis proses kita, mulai dari menentukan image atau citra dari perusahaan kita, maupun pada akhirnya kelayakan bisnis performance kita. Apakah bisnis kita mampu bertahan atau tidak dalam dunia industri pariwisata. Yaitu dengan bagaimana kita bisa menentukan layanan yang tepat untuk konsumen kita. Baik, pada dasarnya seseorang itu melalui beberapa proses untuk menjadi konsumen atau disebut consumer decision making process. Jadi untuk sebelum membeli atau sebelum menjadi konsumen akan ada proses yang terjadi dalam diri seseorang. Yang pertama adalah need analysis, analisa kebutuhan. Seseorang akan menganalisa apakah barang atau jasa yang akan dibelinya itu adalah satu kebutuhan, need, atau hanya satu keinginan. Need itu atau kebutuhan itu muncul dari dalam diri dengan pertimbangan yang lebih dalam, dengan pembahasan yang lebih mendalam, sedangkan want itu hanyalah impulsif, artinya kebutuhan yang datang secara mendadak. Kurang lebih seperti itu membedakan need dan want. Setelah ada keputusan tentang satu barang atau jasa yang dibutuhkan atau diinginkan, maka seseorang akan mencari informasi, baik itu melalui iklan, ataupun mungkin seseorang sudah mempunyai top mind atau keputusan terkait benda tertentu dari proses branding yang dilakukan satu produk atau satu perusahaan. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, kemudian seseorang akan mengevaluasi, akan menyaring beberapa alternatif sebagai pilihan, baik terkait dari merek, harga, kualitas, dan sebagainya, untuk kemudian menjadi satu keputusan, decision, dieksekusi apakah mau membeli atau tidak membeli. Nah, tapi aktivitas konsumen ternyata tidak berhenti hanya sampai decision making to buy or not to buy. Tidak berhenti sampai konsumen tersebut membeli atau tidak membeli produk. Proses selanjutnya adalah after sale, terutama untuk konsumen yang memutuskan untuk membeli produk tertentu, maka pada zaman modern dikenal yang namanya after sale service, layanan purna jual. Bagaimana satu perusahaan atau satu bisnis itu memberikan layanan bahkan setelah konsumen tersebut selesai membeli produk yang diberikan. Artinya, after sale service juga merupakan bagian integral dari service yang harus kita berikan kepada konsumen-konsumen kita. Baik, selanjutnya kita coba
memulai memahami tipe-tipe konsumen. Yang pertama berdasarkan pola pembelian. Berdasarkan pola atau cara pembelian, kita akan ketemu orang yang disebut sebagai potential consumer atau calon pembeli, calon konsumen. Jadi ini belum menjadi konsumen, tapi sudah menunjukkan ketertarikan terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian meningkat menjadi new consumer, menjadi konsumen baru, yaitu konsumen yang baru melakukan transaksi terhadap produknya, barang yang jasa yang kita tawarkan. Ada juga konsumen yang impulsif atau pembeli yang suka membeli secara dadakan. Tadi mungkin termasuk dalam orang yang mempertimbangkan untuk membeli berdasarkan want. Kemudian ada value atau discount based consumer. Ini konsumen yang sangat-sangat dipengaruhi nilai atau diskon-diskon yang kita tawarkan. Dan kemudian ada yang disebut loyal consumer atau konsumen tetap, konsumen setia. Ini ciri-cirinya adalah orang atau konsumen yang melakukan repeat order, pembelian ulang terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian berdasarkan karakter orang, ini juga konsumen bisa kita identifikasi sebagai passive consumer atau konsumen pasif, di mana dia hanya mau menerima informasi saja. Jadi kita yang harus aktif. Ada juga friendly consumer, ini jenis konsumen yang bersahabat, biasanya mau interaktif dengan kita, bukan hanya menerima informasi, tapi juga memberi masukan untuk produk atau jasa yang kita tawarkan. Ada konsumen yang critical atau detail, ini konsumen yang biasanya sebelum membeli barang atau jasa yang kita tawarkan, dia perlu informasi detail. Inilah sebabnya product knowledge itu menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki seorang karyawan, gitu ya. Product knowledge, karena kemungkinan akan ketemu dengan konsumen yang mau tahu secara detail. Ada juga complainer atau perfectionist. Ini jenis konsumen yang hanya menginginkan sesuatu yang sangat sempurna dengan standar tinggi biasanya. Biasanya ini konsumen yang punya standar pribadi terhadap sesuatu yang cukup tinggi, gitu ya. Dan terakhir adalah kita mungkin ketemu juga dengan dengan konsumen yang tipenya fault finder atau pencari salah. Jadi ini konsumen yang mungkin mau membeli produk atau jasa kita, tapi dia selalu mencari-cari kekurangan dari produk dan jasa kita. Selanjutnya, konsumen juga bisa dibedakan berdasarkan gender atau jenis kelamin. Ini dari Johnston. Secara umum dibagi dua, ada konsumen pria dan wanita. Identifikasinya adalah konsumen pria itu lebih terpengaruh oleh tawaran-tawaran yang bersifat argumentatif, objektif produk atau jasanya seperti apa. Kemudian pria itu lebih susah untuk menolak tawaran-tawaran, tapi pria itu biasanya membeli karena alasan-alasan rasional. Ya, misalnya sebelum membeli itu biasanya identifikasinya lebih ke kebutuhan, usage atau kegunaan. Dan pria itu diidentifikasi sebagai jenis konsumen yang tidak lama-lama untuk melakukan proses transaksi. Jadi nanti kalau kita bandingkan, rata-rata pria itu dalam satu penelitian untuk shopping misalnya, dia hanya bertahan mencapai titik bosan di angka sekitar 26 menit, gitu ya. Sedangkan wanita itu akan sangat mudah dipengaruhi kalau iklan kita atau pendekatan kita adalah pendekatan romantik atau personal. Ya, ini beda dengan pria yang lebih suka penjelasan objektif. Kemudian wanita itu sangat full control on buying, sangat-sangat tegas menentukan untuk membeli atau tidak membeli. Jadi bedanya kalau yang pria tadi agak reluctant, agak berat mengatakan tidak, perempuan akan mudah. Kemudian perempuan juga termasuk irrational buyer, jadi berdasarkan tren, berdasarkan style dan sebagainya. Dan yang terakhir, perempuan juga akan sangat dipengaruhi suasana pada saat membeli produk atau jasa tersebut, dan biasanya prosesnya juga mengambil waktu yang cukup lama.
Selanjutnya kita akan lihat jenis konsumen berdasarkan sikapnya terhadap produk. Ini ada yang disebut sebagai konsumen irrational, ya ciri-cirinya dia mudah terpengaruh iklan, dia sangat brand oriented, sangat berorientasi pada merek. Kalau orang Indonesia itu dia sangat brand sangat imported, ya. Imported brand itu akan sangat mempengaruhi. Irrational juga jenis konsumen yang sangat mudah tergoda oleh diskon, potongan-potongan harga, sales, dan biasanya ini orang-orang yang prestige oriented. Jadi orientasinya lebih ke gengsi atau prestise. Sedangkan ada juga rational buyer. Ini orang-orang atau konsumen yang membeli produk dengan dasar kebutuhan, sangat butuh, sangat berguna, dengan kualitas yang baik, dan tentunya affordable atau harganya terjangkau, bisa dijangkau, gitu ya. Bukan masalah murah atau mahal, tapi affordable, layak dibeli dan bisa terjangkau oleh konsumen tersebut. Ini berdasarkan sikap terhadap produk yang dibeli. Untuk pariwisata, kita akan coba ambilkan klasifikasi konsumen dari Seaton and Bennett. Ada dua secara umum, ya, berdasarkan trip descriptor. Ini berdasarkan jenis perjalanannya, itu ada yang melakukan perjalanan hanya untuk leisure atau rekreasi. Kemudian ada yang disebut consumer VFR, yang melakukan perjalanan untuk visiting friends and relatives. Ada yang konsumen perjalanan berdasarkan business trip, kebutuhan bisnis. Kemudian ada yang juga melakukan perjalanan untuk health program, kebutuhan perjalanan untuk program kesehatan ataupun aktivitas agama. Misalnya umroh, haji, itu juga disebut sebagai konsumen berdasarkan religion oriented. Yang kedua, berdasarkan tourist descriptor, berdasarkan orangnya. Ini yang menjadi pertimbangan adalah siapa, mau apa, kapan, di mana, berapa banyak, gitu ya. Ini biasanya diklasifikasikan konsumen berdasarkan sosiodemografik, umurnya, jenis kelamin, status pernikahan, dan sebagainya. Ini perlu kita pahami. Kemudian diklasifikasikan juga berdasarkan geografik asal daerahnya, tipe tempat tinggalnya, apakah dia dari perkotaan atau pedesaan, kota besar atau kota kecil, dan sebagainya. Dan juga termasuk klasifikasi psikografik, yaitu melihat konsumen berdasarkan status sosialnya, gaya hidupnya, karakternya, dan sebagainya. Ini menurut deskriptor turisnya, orang yang melakukan perjalanan atau wisata. Sedangkan berdasarkan cara melakukan perjalanannya, ada yang disebut conventional tourist dan ada yang disebut sebagai backpacker. Backpacker ini sudah umum kita kenal di zaman modern. Kita akan bandingkan, jadi conventional tourist itu lebih ke plan budgeting, budgetnya sudah sangat terencana, sedangkan backpacker itu berdasarkan budget yang biasanya terbatas dan tapi fleksibel, penggunanya fleksibel. Konvensional turis itu biasanya melakukan perjalanan untuk personal dan professional intention, sedangkan backpacker lebih ke sosial, khususnya mau ketemu banyak orang. Dan kalau konvensional itu program base, ya, melalui agen-agen perjalanan, backpacker biasanya independen. Dan kemudian conventional tourist itu biasanya melakukan perjalanan melalui program singkat, short trip span, dan tujuannya lebih ke relaksasi, hiburan. Kalau backpacker ini biasanya melakukan perjalanan untuk waktu yang lebih lama, dan tujuannya bukan relaksasi, tapi tujuan utamanya lebih ke eksplorasi. Sehingga tujuan-tujuan wisatanya, biasanya backpacker ini lebih bebas dan lebih kepada mengeksplor tempat-tempat baru. Kemudian konvensional turis itu biasanya dalam program yang formal, sedangkan backpacker itu biasanya lebih melakukan pola perjalanan yang adventurous, ya, jadi lebih informal atau lebih ke acara yang santai.
Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mengetahui beberapa klasifikasi dari konsumen, tapi yang penting untuk kita pahami adalah bahwa siapapun atau apapun klasifikasi konsumen kita, mereka memiliki harapan-harapan yang sama. Yang pertama, mereka menginginkan kebebasan dalam menentukan keputusan, free in decision making. Mereka juga mengharapkan apa yang diharapkan, yang menjadi ekspektasi mereka itu semua dapat dipenuhi. Kemudian mereka memiliki self-esteem, harga diri yang tentunya harus diperhatikan. Kemudian mereka juga menginginkan fair treatment atau perlakuan yang layak sebagai konsumen, dan mereka juga mengharapkan penyambutan yang baik, proper welcome untuk kehadiran mereka. Kemudian konsumen-konsumen juga mengharapkan informasi yang lengkap terkait produk atau jasa yang akan dibeli, dan mereka juga menginginkan perlindungan hak sebagai konsumen untuk proses bisnis yang dilakukan. Pada umumnya, konsumen juga menginginkan privilege atau keistimewaan-keistimewaan yang kita berikan kepada mereka dalam proses bisnis, dan konsumen juga tentunya mengharapkan ada kesamaan terkait hal-hal yang berurusan dengan hukum. Jadi mereka menginginkan justice equality. Baik, itu yang bisa kita bahas terkait identifikasi secara umum mengenai konsumen. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sangat penting untuk bisa memahami siapa konsumen kita, klasifikasinya, personality mereka seperti apa, apakah mereka termaksud konsumen yang uh, tertentu, yang memiliki kebutuhan tertentu. Itu semua harus kita pahami melalui identifikasi. Jadi kita perlu mengidentifikasi konsumen-konsumen kita. Tentunya ini hasil akhirnya adalah kita memberikan excellent service untuk konsumen kita. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, inilah pentingnya mengapa kita mempelajari tipe dan atau jenis konsumen kita, agar kita mampu memberikan layanan terbaik sehingga pada akhirnya akan berdampak positif pada proses bisnis di perusahaan kita. Oke, itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa di subscribe channel ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.